Saudara Jingtian, kamu akan hidup sampai umur panjang kaisar yang kuat. Tidak bisakah kamu melepaskan sinar kekuatan surgawi? Di saat yang sama, Kezen dan Chang Jingtian masih berjuang mati-matian. Kekuatan kekaisaran dari dua pembangkit tenaga listrik kerajaan melonjak hingga ekstrim, dan bulu ilahi yang tak terhitung jumlahnya di sayap ilahi Kezen terkontaminasi, meneteskan darah dewa, dan disertai dengan daun besar yang terus-menerus dipotong dan jatuh. Omong kosong. Jika saya bisa menghancurkan langit, apakah Anda masih perlu mendukung cucumu, Tiandi? Chang Jingtian sangat marah. Namun, untaian jaring Tian Luo ini tampak halus, dan bahkan benang sutra yang ditenun di dalamnya sangat kosong. Namun dalam sehelai benang sutra, nampaknya ada jejak keagungan surgawi yang tak berujung tersembunyi di dalamnya. Bukannya jasadnya bisa direduksi menjadi nyamuk dan terbang melewatinya. Seperti kata pepatah, Skynet itu jarang dan tidak bocor. Di depan Skynet, susah kabur dari alam kaisar, nyamuk, lalat, dan semut. Permaisuri Zia menatap matanya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Kamu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu jika kamu melarikan diri sekarang. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajar. Chang Jingtian meraung. Tetapi Permaisuri Zia tampaknya benar-benar keluar dari niat baik. Karena jaring Tian Luozi ini adalah sepotong jaring. Dan di bawah kekuatan surgawi, kedua kaisar Chang Jingtian tidak berjuang, tetapi di penjara. Dan sekali Anda mencoba menghancurkannya dengan prestise kekaisaran, itu seperti melanggar keagungan surga. Itu adalah bulu-bulu sayap dewa yang jatuh, daun-daun pohon kuno yang mati. Sayap dewa Chang Jingtian tampaknya hancur, dan noda darah muncul di permukaan sayap dewa. Di sisi lain, Kaisar Yuantian berdiri dengan bangga selama 9 hari, dan wajahnya dipenuhi dengan cibiran yang pantas diterima oleh pemenang. Melarikan diri. Jika Anda ingin menyelamatkan orang, anti pencuri secara alami akan bersiap untuk dibunuh. Apa menurutmu aku hanya ingin membunuh pencuri ini hari ini? Tanda seru. Mengapa Anda harus berjuang seperti ini untuk membunuh pencuri ini? Dia melakukan pertempuran besar hari ini, dan bahkan memberikan jaring Tian Luo yang diberikan oleh guru kepada Permaisuri Zia. Cuma bisa membunuh pencuri pisau kecil yang dicurigai sebagai keturunan naga sejati. Bagaimana caranya menaikkan kekuatan kaisar? Pada saat itu, saya melihat jubah Kaisar Yuantian, Lai, kekuatan kekaisarannya. Tetapi dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya menatap ke langit, dan dia membungkuk dalam-dalam. Tianmen, buka. Tanda seru. Tanda seru. Kaisar Yuantian meraung, dan seluruh dunia gemetar. Dan gemuruh ini sepertinya baru permulaan. Saya melihat seberkas cahaya hitam melonjak dari tengah alis Kaisar Yuantian. Ketika cahaya hitam tidak keluar dari tengah alis, itu hanya seberkas cahaya. Tetapi ketika itu bergegas ke langit, itu berubah ke dalam kegelapan tanpa batas. Pada saat itu, matahari dan bulan menjadi gelap, dan semua jalur mati. Gemuruh. Getaran yang menghancurkan dunia dan bumi membuat makhluk apapun di bawah getaran ini menangis. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, hanya untuk melihat gerbang istana yang gelap muncul di atas 9 langit di atas kepala Kaisar Yuantian. Dan dengan prestise Kaisar Yuantian, gerbang istana perlahan terbuka. Kaisar Yuantian adalah Kaisar Cao Tian, dan gerbang kuil ini berdiri dengan bangga di atas kepalanya, yaitu, berdiri di atas 9 langit. Itu pantas disebut Tianmen. Pintu kuil perlahan terbuka, disertai dengan suara keras yang membuat darah iblis mengalir dari kedua telinga iblis Yue Kong. Dan saat pintu kuil terbuka, cahaya hitam terus melonjak, membuat kuil di belakang pintu kuil secara bertahap muncul. Gemuruh. Tianmen turun ke dunia, dan kegelapan melonjak. Pada saat itu, semua kaisar dan raksasa tidak berani memuji Kaisar Yuantian. Gerbang kuil yang mengerikan ini berdiri dengan bangga di atas mereka. Bahkan ketika mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, ada ilusi bahwa mereka dapat dengan jelas melihat gerbang kuil di atas kepala mereka. Tetapi mereka tidak tahu apakah itu lebih tinggi dari mereka, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai mereka. Gerbang kuil hanyalah pintu gerbang kuil, dan pasti ada istana surgawi yang berdiri di belakangnya. Dan dengan dibukanya pintu kuil surga pun muncul di mata semua makhluk. Seluruh tubuh kuil ini gelap, seolah-olah telah diubah oleh kegelapan. Tidak ada bandingannya dengan materi surgawi, harta, surga, batu, atau giok. Karena selama kegelapan di dunia ini berlanjut, kuil ini tampaknya sulit untuk dihancurkan. Qin Yichen melihat ke kuil yang terus-menerus muncul. Dia dikejutkan oleh kesalahan. Dan ada banyak jenis keterkejutan dan ketakutan di dunia. Pemandangan paling menakutkan yang umumnya dipikirkan oleh semua makhluk di dunia ini adalah bahwa mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat mengatakan apa-apa, dan pikiran mereka kosong. Pada saat ini, Qin Yichen tampaknya merasakan ketakutan besar yang tak terbatas, yaitu, dia masih bisa bergerak. Dan dia bahkan bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh beberapa elang surgawi. Tetapi kuil hitam itu berdiri tegak di sana, membiarkannya menggeliat, tetapi diam-diam mengatakan kepadanya bahwa semua ini tidak berguna. Jadi tidak peduli betapa takutnya Qin Yichen,
Tidak peduli bagaimana dia ingin menghancurkan banyak tentara kaisar, dia sangat tidak berdaya dan putus asa. Ini adalah ketakutan yang sangat besar. Qin Yichen melihat ke atas ke arah kuil. Dia tidak tahu seberapa tinggi kuil itu. Dia hanya merasa bahwa dia berada di luar jangkauan debu. Bahkan pintu kuil pun sulit dijangkau. Apakah ini istana Dao leluhur hitam? Tanda seru. Qin Yichen terkejut. Dia belum pernah melihat tanah suci istana Dao dari leluhur hitam sebelumnya. Jadi sulit untuk diidentifikasi. Tetapi tiba-tiba Qin Yichen gemetar. Tunggu dulu, kuil ini Tiangong. Kenapa begitu seperti istana Ling Xiao? Betul sekali. Itu adalah istana Ling Xiao di masa pemerintahan Kaisar Yuan Tian. Aula Langit Tinggi adalah tempat di mana Kaisar Langit hidup dengan bangga. Selama setiap periode pemerintahan Kaisar Cao Tian, ia dapat memperbaiki Aula Langit Tinggi sesuai dengan kesukaan dan ketidaksukaannya. Seperti naga sungguhan, ia dapat menari di antara naga dan burung phoenix. Iblis itu ganas. Dan istana Langit Tinggi ini, tampaknya adalah istana Langit Tinggi Yuan Tiandi, berubah menjadi istana Langit Tinggi yang gelap. Istana Ling Xiao sangat kabur, dan bahkan luasnya istana Ling Xiao adalah kuil Tao paling mulia di surga Kaisar. Kegelapan ini hampir tidak bisa menunjukkan keagungan dan keagungannya. Namun meski begitu, ketika gerbang istana terbuka lebar dan istana berdiri, para kaisar dan raksasa dari semua pihak tidak bisa menahan diri untuk berlutut, seperti semut yang menyembah dewa. Gemuruh. Kaki Qin Yichen juga gemetar, dan dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak berlutut di depan Kaisar Yuan Tian, atau bahkan ke leluhur Hei. Tapi istana surgawi yang tinggi tidak akan mengubah kegelapan mengerikan yang merendahkan segalanya karena keengganannya. Pada saat ini, Qin Yichen dan yang lainnya hanya merasa sangat ketakutan. Bahkan Yao Yue Kong tiba-tiba meletakkan pisau bundar bulan darah dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Karena permaisuri dan Dewa Gajah telah berhenti bertarung dengannya, kedua kaisar berdiri bersama di depan gerbang bintang dunia serangga dan tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali ke dunia serangga. Dengan kerjasama kedua kaisar, dia tidak akan diberi kesempatan untuk mengancam Yuan Tiandi dengan pedang bundar bulan darah yang jatuh sendiri. Kegelapan turun, dan tidak ada lagi keputusasaan. Langit berbintang di luar klan penenun ilahi juga secara bertahap disebarkan oleh kegelapan. Dan melihat semua ini, Chang Jingtian dan Kezen Wufei berteriak seruan. Trik ini, anak Yuan Tian. Apa kau gila? Jangan lupa, kamu juga makhluk yang diperoleh. Kamu tidak bisa menjadi mereka. Kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh leluhur hitam. Suara kaisar melonjak, tetapi Yuan Tiandi berdiri di bawah langit. Saya tidak tahu apakah gelombang kegelapan yang menyelimuti dirinya, atau dia berinisiatif untuk terjun ke kegelapan tanpa batas. Hanya dalam kegelapan terdengar suara Kaisar Yuan Tian, yang tampaknya adalah suara asli Kaisar Yuan Tian, yang benar-benar membenci segalanya, dan penuh dengan suara menyendiri. Di puncak 9 langit, saya berdiri di langit. Pahala dan kerugian, ratusan juta tahun kemudian, mereka akan memiliki komentar mereka sendiri. Tapi peristiwa besar dunia, bagaimana Anda dan anti pencuri lainnya bisa memahaminya?